Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam segmen pemahaman Alkitab Jemaat Online GKI Taman Cibunut Bandung pada hari ini, Rabu 8 Desember 2021. Hari ini kita akan merenungkan dan mendalami firman Tuhan dengan tema Hadirkan yang Memurnikan dari kitab Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Secara garis besar, kita semua diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini dengan memperhatikan bagaimanakah kualitas ibadah kita selama ini. Apakah praktek ibadah yang kita jalani sekarang ini telah menyenangkan hati Tuhan atau justru sebaliknya mendukakan hati Tuhan? Sebelum kita berdoa dan mendalami firman Tuhan, marilah kita mengawali PA kita pada hari ini dengan bersama-sama bernyanyi dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan, dan mendalami firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bacaan firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatuh. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Saudara terkasih, untuk memahami teks Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4, pertama-tama marilah kita coba melihat konteks kehidupan Maleakhi dan orang-orang Israel pada masa itu. Maleakhi adalah seorang nabi Israel yang hidup di masa 100 tahun setelah kepulangan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Pada saat itu, Bait Allah telah berdiri kembali di Yerusalem. Orang-orang Israel ini memandang bahwa pembangunan kembali Bait Allah adalah suatu permulaan menuju penggenapan janji Allah yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa-bangsa di dunia, di mana hal ini terjadi saat Raja Mesianis lahir di tengah-tengah mereka. Seharusnya pengharapan yang baik akan masa depan ini berdampak baik pada perbuatan mereka di masa kini. Harusnya mereka bisa mencerminkan kehidupan ibadah yang baik, yaitu yang menyenangkan hati Tuhan. Harusnya para imam bisa menjalankan peran mereka dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu memberikan pengajaran yang benar dan meluruskan kesesatan-kesesatan orang-orang Israel. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Perilaku hidup bangsa Israel ini malah menyedihkan hati Tuhan. Dalam menjalankan ibadah, mereka malah memberikan persembahan korban yang tidak layak bagi Tuhan. Mereka membawa roti cemar ke mezbah Tuhan. Mereka juga membawa hewan korban yang buta, timpang, dan sakit untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maleakhi 1 ayat 8 tertulis begini. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Saudara terkasih, ternyata bukan hanya umat Allah saja yang melakukan kejahatan dalam ibadah-ibadah mereka. Ternyata para imam yang berasal dari keturunan Lewi juga melakukan praktik ibadah yang jahat di mata Tuhan. Mereka tahu pengajaran yang benar, tetapi mereka membuat umat Allah tergelincir melalui pengajaran-pengajaran mereka. Maleakhi 2 ayat 7-8 tertulis begini. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi. Firman Tuhan semesta alam. Praktik peribadahan mereka ini
baik dari umat sampai para imamnya, benar-benar menyedihkan hati Tuhan. Saudara terkasih, mereka ini sebenarnya telah menjalani hukuman selama 70 tahun di pembuangan Babel. Tetapi ternyata hukuman itu tidak membuat mereka jera dan berubah. Melihat kesesatan umatnya ini, Tuhan tidak tinggal diam. Melalui Nabi Maleaki, Tuhan berkata bahwa Ia akan datang untuk memurnikan ibadah Israel. Kita bisa membacanya di dalam Maleaki 3 ayat 1 sampai 4. Tuhan memerintahkan utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Maleaki 3 ayat 1 tertulis begini, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Apa artinya teks ini? Artinya menjelang kedatangannya, Tuhan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperingatkan umatnya yang tersesat agar mereka bertobat. Hamba-hambanya ini akan menegur umat Allah yang salah, meluruskan yang bengkok, dan memelihara yang baik. Ia akan menyerukan pertobatan kepada mereka yang jalannya telah sesat jauh dari kehendak Allah. Tuhan berkata kepada mereka semua bahwa kedatangannya ini akan terjadi secara mendadak dan tidak diduga-duga. Maleaki 3 ayat 1 tertulis begini, "Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya." Kedatangan yang tiba-tiba ini menjadi suatu desakan bagi umat Allah agar mereka segera bertobat dari kesalahan mereka. Menunda-nunda pertobatan justru akan menyusahkan diri mereka sendiri saat hari kedatangan Tuhan tiba. Tuhan akan datang seperti api yang memurnikan logam dan seperti sabun tukang penatu. Tuhan akan memurnikan dan membersihkan kesesatan mereka semua. Memurnikan dan membersihkan di sini adalah suatu gambaran tindakan ilahi kepada umat Allah di dunia ini. Melalui tindakan ilahi itu, Tuhan datang untuk mengubah kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan umat Allah yang lama diubah menjadi kehidupan umat Allah yang baru. Kehidupan yang baru ini adalah kehidupan di mana para rohaniwan, yaitu para imam yang berasal dari orang-orang Lewi, akan kembali menjadi pemimpin umat yang mengajarkan kebenaran. Di dalam kehidupan baru ini, umat Allah akan menjalankan kehidupan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka akan membawa persembahan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara terkasih, firman Tuhan yang kita baca di dalam Maleaki 3 ayat 1-4 ini sebetulnya hendak mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita. Khususnya mengevaluasi bagaimanakah kita menjalani peribadahan kita selama ini dan sejauh ini. Apakah ibadah-ibadah yang kita jalani adalah ibadah yang telah menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, kita menjalani kehidupan ibadah yang mendukakan hati Tuhan? Saudara terkasih, seperti yang kita tahu, selama masa pandemi kita menjalani ibadah kita secara online, khususnya kebaktian umum. Sekarang ini metodenya sudah hybrid atau gabungan. Ada jemaat yang bisa hadir di gedung gereja dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri mereka. Ada jemaat yang tidak bisa hadir dan hanya bisa beribadah dari rumah secara online. Bagi kita yang beribadah di dalam gedung gereja, kita bisa melihat bahwa jemaat yang hadir semuanya mengikuti jalannya ibadah dengan baik. Kita yang hadir akan mengikuti ketentuan-ketentuan liturgis. Kapan kita berdiri, kapan kita duduk,
kapan kita merespon firman, kapan kita mendengarkan, kapan kita berdoa, dan seterusnya. Selain itu, kita juga hadir mengikuti kebaktian dengan sikap tubuh dan penampilan yang baik dan sopan. Semuanya itu kita lakukan sebagai komitmen kita untuk beribadah yang baik, sehingga hal itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara terkasih, tetapi bagaimanakah jika kita beribadah secara online dari rumah? Apakah kita benar-benar mengikuti ibadah dari awal sampai akhir? Atau jangan-jangan kita melompati bagian-bagian liturgi tertentu dan hanya mendengarkan bagian-bagian yang kita inginkan untuk kita ikuti saja? Saat recording kebaktian di setel, kita langsung lompat ke bagian khotbah. Setelah khotbah selesai, kita langsung melompat ke bagian pengutusan dan berkat. Nyanyian, doa, pengakuan iman dilompati. Menurut saudara, apakah menjalankan ibadah yang seperti itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah saat kebaktian online kita benar-benar fokus mengikuti kebaktian itu tanpa melakukan hal-hal lainnya? Atau jangan-jangan kita mengikuti kebaktian online itu sambil mengerjakan hal-hal lainnya, sambil menyetir, sambil membersihkan rumah, sambil memasak, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Apakah kehidupan ibadah yang seperti itu menyenangkan hati Tuhan? Jika memang masih ada pekerjaan-pekerjaan yang mendesak lainnya, marilah kita selesaikan lebih dahulu. Sediakanlah waktu yang baik agar hati, pikiran, dan badan kita benar-benar hadir untuk fokus mengikuti ibadah online. Saudara terkasih, apakah selama ibadah online kita benar-benar sudah berpenampilan rapih? Atau jangan-jangan kita ikut ibadah malah belum mandi dan pakai pakaian yang rapih dan bersih? Memang sih Tuhan tidak memandang penampilan saat beribadah, tetapi tentu tidak ada salahnya kita berpenampilan bersih dan rapi saat ibadah. Sama halnya dengan saat kita beribadah di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang mengabaikan praktik kebaktian yang benar karena kebaktian diadakan secara online. Tidak ada orang yang mengawasi. Padahal kebaktian online sama sakral dan hikmatnya dengan kebaktian tatap muka. Tuhan itu maha hadir. Ia bukan hanya terasa kehadirannya di dalam gedung kebaktian saja. Ia juga bisa dirasakan kehadirannya di dalam rumah kita masing-masing saat kita beribadah secara online. Saudara terkasih, sekalipun kita semua menyadari bahwa kebaktian online tidak bisa menggantikan kebaktian tatap muka yang sudah menjadi tradisi kekristenan yang terus kita pegang dan pelihara sampai hari ini, kita harus tetap memperhatikan bagaimana kita menjalankan ibadah kita. Jikalau sekarang ini evaluasi kebaktian online kita di rumah nilainya adalah D, maka kita harus tingkatkan supaya nilainya A. Artinya kita harus benar-benar menciptakan suasana hikmat saat beribadah di rumah. Tak berbeda saat kita berada di gereja. Saudara terkasih, kita diingatkan oleh Maleaki bahwa Tuhan akan datang mendadak. Artinya Tuhan akan datang tiba-tiba
Sama seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 24 ayat 36 dan 42. Tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Marilah kita bersama menanti kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyempurnakan kerajaannya. Dengan pertama-tama bersedia mengevaluasi kehidupan ibadah kita. Kiranya kehidupan ibadah kita semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, yang senantiasa hadir ketika kami berduka cita, memastikan bagi kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami terus percaya pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera akan kehidupan kami. Juga Tuhan yang senantiasa hadir ketika kami bersuka cita, yang memastikan agar kami tidak lupa bahwa semua berkat yang kami peroleh itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan, di dalam pemahaman Alkitab pada hari ini kami diingatkan sekali lagi untuk memperhatikan bagaimana kami menjalankan kehidupan peribadahan kami. Pimpinlah kami Tuhan, dan ingatkanlah kami senantiasa agar kami dapat mengikuti peribadahan, baik di dalam gedung gereja maupun kami yang secara online di rumah kami masing-masing. Jangan biarkan kami melakukan hal-hal lain ketika kami mengikuti ibadah. Biarkanlah kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan tuntas, dengan senantiasa mengikuti rangkaian liturgi. Tuhan, ajarkanlah kami agar kami juga berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan-Mu, dengan terus menjaga iman kami kepada Tuhan di tengah tantangan yang tidak menentu, yang bisa menggoncang iman kami ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami. Berkatilah supaya senantiasa kami dicukupkan oleh Tuhan, agar kami bisa melanjutkan karya-karya perlayanan kami, melanjutkan misi Allah yang Kau percayakan kepada kami melalui kehidupan keluarga kami ini. Biarkanlah kami dapat menjadi garam dan terang di tempat di mana kami berada. Biarkanlah Tuhan mengingatkan kami melalui Roh Kudus agar kami menjalankan apa yang menjadi pengajaran firman Tuhan. Agar kami memberkati sesama kami dengan lidah dan bibir kami. Agar kami mengasihi mereka dengan perbuatan kasih melalui tangan kami. Agar kami juga bisa mengajak mereka untuk mengikuti langkah kaki Tuhan dengan kaki kami yang senantiasa mengikuti langkah kaki Tuhan.
Tuhan, jagalah kesehatan kami semua. Kami yang sekarang sedang menghadapi sakit penyakit, kami percaya Engkau berkuasa di atas segala sakit penyakit itu dan sanggup mendatangkan pemulihan. Kami percaya pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera atas hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami sekarang sedang berada di tengah-tengah masa raya Natal, di tengah situasi yang khusus di tahun kedua kami, yaitu kami berada di situasi pandemi COVID-19. Sekarang sudah mulai muncul varian baru, yaitu Omikron. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami agar kami dapat terus menjaga diri kami sendiri dan diri sesama kami dengan mengikuti protokol yang berlaku. Biarlah kebaktian-kebaktian dan seluruh kegiatan serta acara gerejawi di bulan Desember ini semuanya bisa berjalan dengan baik dengan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan setiap panitia Natal supaya mereka bisa mempersiapkan seluruh rangkaian acara untuk perayaan Natal dan kebaktian-kebaktian Natal bersama majelis jemaat semuanya bisa berjalan dengan lancar. Berkatilah juga para penegak hukum, instansi-instansi pemerintahan yang berpartisipasi juga untuk mendukung pengamanan kegiatan kami selama masa raya Natal ini. Kiranya Tuhan berikan mereka kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk juga dapat jeli, mengawasi dan menjaga ketentraman dan jalannya kegiatan-kegiatan di masa raya Natal ini, baik di gereja kami maupun di gereja-gereja lainnya. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah pemimpin kami, pemimpin Republik Indonesia ini. Berikanlah hikmat kepada mereka, baik mereka yang memimpin daerah-daerah sampai ke pusat. Biarlah mereka terus menjunjung tinggi Pancasila, memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab Jemaat online pada hari ini telah berakhir. Sampai jumpa di pemahaman Alkitab Jemaat online di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.